Sobat Ngupas, jumpa kembali di Ngupas, Mudoroso Pajak Saking Kelatah Sukawati, podcastnya KP2 KP Sragen. Masih bersama saya dengan Dea, kali ini kembali ditemani oleh fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Karanganyar. Di sebelah saya sudah ada Mbak Winda. Halo Mbak Winda, selamat datang di Ngupas. Boleh memperkenalkan diri dulu nih Mbak ke Sobat Ngupas semuanya. Baik, terima kasih Mbak Dea kesempatannya. Senang sekali kita bisa menyapa teman-teman semua ya di Ngupas podcastnya KP2 KP Sragen. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Sari, biasa dipanggil Winda. Saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Karanganyar. Oke, baik Mbak Winda. Kali ini Mbak Winda akan menemani saya untuk mengupas mengenai apa nih Mbak? Kan sebelumnya di episode sebelumnya udah bahas tentang undang-undang HPP klaster PPH. Ini kita mau bahas klaster apa lagi nih Mbak kira-kira? Klaster yang nggak kalah menarik. Oke, apa tuh Mbak? Klaster PPN, pajak pertambahan. Viral itu ya? Betul, sampai jadi headline di beberapa surat kabar ya di media sosial juga. Betul. Kalau untuk perubahan undang-undang HPP klaster PPN ini berlaku mulai kapan ya Mbak Winda? Oke, berlakunya di undang-undang HPP itu dijelaskan bahwa sejak 1 April ya untuk tarif, perubahan tarif ini. Jadi saat ini sejak 1 April 2022 ini ya, itu sudah berlaku. Kemudian apa yang melatar belakangi adanya perubahan-perubahan di undang-undang PPN ini? Oke, jadi kenapa ada perubahan di klaster PPN? Itu pertama, di si efisiensi PPN kita itu hanya 63,58%. Itu artinya kita baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut gitu. Jadi masih sangat jauh ya Mbak. Sangat jauh ya Mbak. Sangat jauh itu banyak sekali karena masih banyak barang-barang kena pajak, barang-barang dan jasa yang belum masuk ke dalam kriteria barang kena pajak jasa kena pajak seperti itu. Oke, begitu. Itu tadi ya Mbak ya di poin kedua itu tadi ya yang sempat viral-viralnya, yang banyak jadi headline di berita-berita baik media cetak maupun online gitu ya Mbak ya. Itu kan kabarnya nih ada jasa pendidikan kena pajak, terus beras premium juga kena pajak, daging pun juga kena pajak gitu ya Mbak ya. Rame ya Mbak ya. Rame banget gitu ya Mbak. Iya, memang jadi headline di beberapa media surat kabar, terus juga di media online gitu bahwa sekarang kebutuhan pokok kena pajak gitu ya. Baik, itu sebenarnya mungkin kita kupas sedikit ya tentang sekalian kita kupas ya di undang-undang HPP yang klaster PPN ini. Itu salah satunya memang ada di perubahan terkait dengan fasilitas yang dikenakan pembebasan di PMN. Jadi kalau yang di undang-undang sebelumnya itu ada banyak fasilitas, di undang-undang HPP ini fasilitas beberapa dikurangi. Itu tujuannya untuk menerapkan asas keadilan dan tepat sasaran gitu. Jadi ini berdasarkan kajian yang cukup panjang juga ya. Tentunya nggak cuma ecek-ecek aja gitu. Betul sekali. Kemudian itu tadi dengan fasilitas, jadi ada banyak perubahan. Yang kedua, itu tadi juga yang Mbak Dia singgung tadi tentang bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Kemudian ada jasa pelayanan medis, kemudian jasa pendidikan, kemudian ada jasa pelayanan sosial gitu kan. Itu semuanya perubahannya adalah kalau dulu mereka semua adalah non-BKP, non-JKP. Jadi termasuk yang dikecualikan. Tapi kalau sekarang mereka masuk ke barang kena pajak dan jasa kena pajak, cuman mendapat fasilitas dibebaskan. Jadi tenang. Jadi diberi fasilitas pembebasan. Betul. Memang beralih dari non BKP, non JKP, non barang kena pajak, non jasa kena pajak menjadi barang kena pajak, tetapi mendapat fasilitas dibebaskan. Jadi tenang aja tuh. Jadi berita yang beredar ini itu dulu ya, sebelum itu kan kasusnya sebelum undang-undangnya disahkan. Jadi masih rancangan masih rancangan sudah ramai ya. Begitu di undang-undang ternyata dijelaskan seperti itu bahwa ini dibebaskan. Kalau jadi perlu digarisbawahi ini ya Mbak yang mengenai BKP atau JKP yang dikecualikan dan diberi fasilitas pembebasan ya Mbak Winda. Betul sekali. Kemudian ada lagi sih yang menarik di undang-undang HPP klaster PPN ini itu ada
penegasan. Jadi penegasan terkait barang-barang non BKP itu apa saja gitu. Jadi, boleh dijelaskan, boleh disebutkan secara garis besar ya. Itu ada yang pertama adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran. Itu juga ada lagi uang, juga emas batangan Mbak, yang digunakan untuk cadangan devisa negara. Itu juga itu juga termasuk non BKP. Kemudian ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan parkir, seperti itu. Juga jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya untuk menjalankan pemerintahan secara umum. Itu yang menarik adalah ada penegasan bahwa pajak-pajak yang sudah dikenakan pajak daerah dan restitusi daerah itu ditekankan di situ bahwa tidak dikenakan PPN. Contohnya gimana? Ya tadi tuh Mbak, jasa parkir, kemudian restoran, kemudian hiburan, sebagainya itu kan sebenarnya sudah kena pajak daerah. Maka di Undang-Undang PPN ini dijelaskan bahwa barang-barang tersebut, jasa-jasa tersebut merupakan non BKP dan JKP. Jadi itu poin-poin yang bisa kita ambil ya Mbak. Betul sekali. Jadi perjelas, dipermudah sebenarnya. Sesuai asas di Undang-Undang HPP ini ya Mbak ya. Keadilan, kemudahan gitu ya Mbak. Betul sekali. Kalau untuk tarif PPN ini dengar-dengar juga sempat ramai kemarin nih Mbak. Naik gitu ya? Gitu. Naiknya sebenarnya cuma 1%, Mbak Dea. Cuma naik 1%, dari 10% menjadi 11%. Itu kan naiknya hanya 1%. Itu sudah efektif sejak 1 April 2022 kemarin. Udah berjalan ya, betul. Nanti secara bertahap memang akan naik menjadi 12%. Itu per 1 Januari 2025. Jadi masih sekitar 3 tahun lagi. Iya betul, masih lama ya. Itu sambil melihat perkembangan perekonomian di Indonesia. Terus kenapa sih Mbak, apa kira-kira pertimbangannya kenapa di situasi seperti ini kok tarif PPN malah dinaikkan? Malah naik ya. Ini memang ya naiknya 1%, kemudian sudah berlaku kemarin. Itu kenapa? Itu tentunya tidak lepas dari upaya kita untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Itu Mbak Dia tahu kita kemarin kan menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang sedang beralih jadi masa endemi ya. Jadi kemarin kita membutuhkan dana yang luar biasa banyak, terutama untuk pemulihan perekonomian. Misalnya untuk vaksin ya, betul sekali, untuk vaksin, untuk bantuan gitu, untuk upaya-upaya fasilitas insentif untuk pertumbuhan perekonomian. Gitu. Ini seperti itu Mbak. Terus kalau kita bandingkan dengan negara-negara sekitar ya, negara-negara lain, itu tarif pajak secara global itu adalah 15,4%. Tinggi juga. Tinggi. Jadi Indonesia kalau 11% atau 12% itu masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara. Betul. Iya Mbak Winda, lanjut nih ya Mbak Winda. Kan kemarin dengar-dengar juga ada mengenai tentang PPN final ya Mbak ya. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Bisa dijelasin Mbak? Oke Mbak Dea ya. Jadi memang terkait PPN final ini kemarin juga cukup ramai. Sebenarnya padahal PPN final ini bukan sesuatu hal yang baru. Jadi di Undang-Undang PPN yang sebelumnya, PPN final ini juga sudah dibahas. Cuma namanya beda. Kalau sebelumnya itu kita lebih mengenal sebagai PPN yang dihitung dengan besaran tertentu. Jadi menggunakan DPP nilai lain. Mungkin Mbak Dia pernah dengar ya seperti itu ya. Nah kalau di Undang-Undang HPP, Klaster PPN pasal 9A, itu menjelaskan bahwa PKP yang peredaran usahanya tertentu dalam 1 tahun, kemudian PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, kemudian yang ketiga adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP tertentu, itu dapat memungut dan menyetorkan PPN atas barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu tadi dengan besaran tertentu. Nah, itu yang disebut maksudnya tuh kayak gitu ya Mbak ya. Jadi itu bertujuan juga untuk memudahkan ya Mbak ya. Benar, untuk kemudahan dan juga kesederhanaan. Oke, untuk kesederhanaan juga. Sebagai tambahan nih Mbak Dea ya. Mbak, jadi kemarin itu sudah terbit ada 14 PMK, juga ada 1 Perdirjen, itu Per 3 tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP Klaster PPN ini. Itu sebagian sudah berlaku sejak 1 Mei kemarin Mbak Dea. Jadi saat ini sudah berlaku Undang-Undang PPN termasuk dengan aturan-aturan pelaksanaan. Oke, baik Mbak Winda. Jadi itu tadi ya Mbak ya, pembahasan kita mengenai
perubahan-perubahan di Undang-Undang HPP Klaster PPN. Menarik banget ya Mbak ya, kita tadi udah bahas yang dulu-dulu sempat viral nih. Iya, betul. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Sobat Ngupas semua. Terima kasih Mbak Winda sudah menemani saya untuk mengupas-ngupas di sini. Semoga nanti nggak bosen-bosen ya Mbak ya untuk datang ke Ngupas. Terima kasih Mbak Winda. Sama-sama Mbak Dina. Iya, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode Ngupas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.